Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sama-sama belajar. Kali ini kita belajar eh, bagaimana kita belajar memprospek ya. Prospek. Pulpennya mau habis guys. Bagaimana kita belajar prospek? Nah, kita mau prospek itu kebanyakan kesulitan ya. Kesulitan di mana sih kita kesulitannya? Kesulitannya kita mau nawarin produknya apa mau nawarin bisnisnya nih? Kan gitu kan? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu yang ada istilahnya mindset. Nah, kita harus apa sih mindset? Nah, mindset itu adalah pola pikir. Nah, kita harus tahu dulu nih mau kemana nih pola pikirnya nih, ya kan? Nah, kita harus bisa juga merubah pola pikir orang yang tadi pola pikirnya hanya untuk mungkin tahu tentang produk aja, tetapi kita rubah pola pikirnya supaya dia bisa menjadi seorang pengusaha, ya, seorang entrepreneur. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Nah, lalu kita harus tahu dulu tentang tujuan. Nah, kita harus tahu keinginan dia, tujuan dia, impian dia, harapan dia itu apa, ya. Misalkan dia tujuannya adalah untuk umroh, untuk ibadah ya, untuk ibadah umroh, atau dia tujuannya untuk beli rumah, atau tujuannya untuk beli mobil, atau tujuannya untuk menambah penghasilan, income. Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuannya itu apa. Nah, kemudian kita harus bisa memberikan setelah tujuan itu satu waktu. Jadi pertanyaannya adalah kapan? Setelah dia punya tujuan, lalu kapan tujuan ini, impiannya dia ini bisa terwujud, ya. Misalkan 1 sampai 5 tahun. 1 sampai 5 tahun yang akan datang, dia bisa mewujudkan daripada tujuannya ini. Seperti itu. Nah, contoh misalkan dia ingin umroh. Misalkan tujuannya adalah umroh. Nah, umroh itu berapa sih biayanya? Ya kan? Kan umroh pasti ada biaya ya. Berapa biayanya? Misalkan biaya umroh adalah 35 juta. Kita ambil angka yang enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar ya. Di rata-ratanya sekitar 35 juta. Nah, lalu setelah dia tahu waktunya kapan, rencananya kapan, ini waktunya ya, kapan. Jadi misalkan tahun depan, 1 tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan, dia harus bisa mengumpulkan uang sebesar 35 juta untuk berangkat umroh. Nah, tinggal caranya. Nah, Bapak Ibu di sini caranya bagaimana? Ya, caranya tentunya menabung, ya. Menabung mulai hari ini sampai 1 tahun yang akan datang, dia menabung sampai dia bisa mendapatkan sebesar 35 juta. Nah, kebanyakan orang di sini adalah kesulitan tentang untuk menabungnya.
sebetulnya menabungnya terserah berapa saja. Cuma kalau kita ambil rata-rata, jika 1 tahun yang akan datang, dia menabungnya setiap hari dan setiap bulannya harus berapa. Ya, misalkan dia harus terkumpul berarti tinggal 35 juta, ya kan? Dibagi berapa? 12 bulan. Nah, berarti per bulannya berapa dia harus nabung? Berarti sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan nih setiap bulan. Nah, pertanyaannya sanggup nggak? Gitu kan? Nah, kalau kita tanya, pertanyaannya adalah sanggup nggak dia? Sanggup nggak nih dia nih nabung sebesar 3 juta setiap bulan? Nah, jawabannya pasti banyak yang tidak sanggup. Ya, jawabannya pasti tidak sanggup. Nah, lalu bagaimana bisa memberikan solusi dia supaya tetap 1 tahun ke depan itu dia bisa mengumpulkan uang sebesar 35 juta. Oke, nah disinilah tugas kita ya untuk merubah mindset tadi, mindset seorang yang biasa-biasa saja menjadi seorang yang luar biasa, yaitu disinilah tugas kita untuk bisa merubah pola pikirnya ya. Yang tadi dia tidak mengerti bagaimana dengan cara menabung yang cerdas, lalu kita ajarkan di sini. Gimana caranya? Caranya yaitu jika ada sebuah program yang bisa mewujudkan mimpi dia untuk bisa mengumpulkan 35 juta atau tahun depan dia bisa berangkat umroh, kira-kira biasanya orang mau nggak kita tawarkan ini? Biasanya mau ya. Bagaimana programnya? Programnya yaitu langsung saja kita ajak langsung bergabung bersama dengan PT Basu ya. Apa itu Basu? Berkah amanah selalu ya. Setiap yang namanya usaha pasti ada modal. Setiap yang namanya usaha pasti ada yang namanya modal. Nah, cuma modalnya di sini berapa tadi untuk bisa mewujudkan tujuannya ya. Kita lihat tadi tujuannya adalah umroh. 35 juta umroh. Ya. Berapa sih modal yang harus dikeluarkan? Kalau tadi orang suruh menabung 3 juta nggak sanggup, sekarang modalnya murah. Cuma paling kecil itu 200.000. Nah, 200.000 ini sudah plus dengan reward ya. Dengan RO reward ya. RO reward plan B. Nah, hanya 200.000 minimal ya. Minimal hanya 200.000. Kalau minimal 200.000 satu kali aja seumur hidup ya. Ini tugas modal. Lalu yang kedua, dia harus bisa mengajak atau promosi ya, menawarkan kepada orang dengan kesempatan yang sama ya, kesempatan yang sama, mencari orang yang mau berangkat umroh juga ya, mempromosikan orang yang mau punya tujuan yang sama, mau umroh, mau beli rumah, mau beli mobil, atau dia mau dapat tambahan income ya, dengan cara yang smart. Berapa orang? Nah, pertanyaannya di sini, berapa orang yang kita rekrut ya, yang kita ajak? Berapa orang yang kita ajak? Nah, kata perusahaan itu terserah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kita mengajak orang itu, perusahaan tahu batas kemampuan kita ya. Kata perusahaan sih sebanyak-banyaknya. Nah, minimal yang bisa kita ajak di sini kalau mau dapat 35 juta tahun depan itu minimal 2 orang aja. 2 orang. Nah, kira-kira kalau ngajak 2 orang bisa nggak nih? Susah nggak nih? Kan gampang kan, apalagi orang yang kita ajak itu juga mau berangkat umroh misalkan ya. Mau sama-sama berangkat umroh juga, hanya dengan 200.000 bisa berangkat umroh. Ini suatu yang sangat luar biasa menurut saya, gitu kan?
Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tapi kita di sini ya kan uang yang 200.000 ini nggak hilang cuma-cuma ya. Uang yang 200.000 ini tadi digantikan dengan yang namanya produk ya. Produk kita nih produk dahsyat semua, tinggal boleh milih. Boleh milih kopi ya, ini produknya, pilihan produknya ya. Ada kopi ya, ada violet, ada apa namanya? Subasu ya, atau spray, ada sabun. Nah, ini produk pilihannya nih. Tuh, ya. Kopi, ya. Jadi kita sesuai dengan hukum dagang. Jadi kita sesuai dengan hukum dagang, artinya uang yang 200.000 ini modal yang dia keluarkan ini bisa digantikan dengan produk. Harga produk ini kopi satu paket ini 100.000, 2 biji. Nah, kalau 200.000 berarti dia dapat 2 paket, 4 paket. Boleh dia konsumsi sendiri atau bisa dia untuk jual lagi. Gitu loh. Nah, jadi kalau dia jual lagi sama 100.000 kan dia balik modal tuh. Jadi kita di sini nggak ada ruginya gitu. Nah, inilah bisnis yang nggak ada ruginya menurut saya. Ya. Jadi nanti untuk bisa menjadi 35 jutanya, dia mengajak orang promosi ini, tawarin ke orang-orang, orang itu mau, orang itu jualan. Nah, nanti dia akan mendapatkan yang namanya komisi ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Contoh misalkan ini si A, seorang yang bernama Anda. Seorang bernama Anda ketika dia join 200.000 ya udah sama 1 poin reward ya. 1 poin reward 200.000 ya kan sudah plus poin reward. Jadi 200.000 rupiah ini plus poin reward ya di sini. Oke. Nah, setelah mungkin dia konsumsi dulu lah. Biasanya kita biar nggak dibilang cerita tapi nggak pernah merasakan kan lucu. Paling nggak 1 box ini dia konsumsi dulu 1. Ketika dia konsumsi rasanya enak, seorang yang bernama Anda ini kan dia bisa bercerita, bisa cerita kepada kedua temannya. Contoh, dia bisa cerita ke si Budi, ya kan, sama cerita ke si Iwan. Nah, ketika dia bercerita sama si Budi, lalu si Budi tertarik dan si Iwan tertarik, maka dia bayar 200.000 juga ya. 200.000 plus poin reward ya. Jadi yang terhitung adalah 100.000 di sini, 100.000 di kanan plus poin reward ya yang 100.000-nya. Jadi yang dihitung adalah 100.000 dikali 20% bonus sponsor. Nah, di sini dia akan mendapatkan 20.000 ya. Lalu di si Wati dapat lagi di si Iwan dapat lagi 20.000 plus bonus pasangan sebesar 10.000. Nah, sudah 50.000. Nah, jadi katakanlah ini minggu pertama. Di minggu pertama si Budi si orang yang bernama Anda ini mengajak si Budi dan si Iwan untuk bergabung. Di sini dia dapat bonus sponsor, di sini juga dapat bonus sponsor, dan di sini ada bonus pasangan. Bonus pasangannya itu sebesar 10%. Ya, bonus sponsornya sebesar 20%, bonus pasangannya sebesar 10%. Dihitung dari kaki terkecil, oke? Nah, dia akan mendapatkan 50.000. Jadi artinya dengan modal 200.000 sudah mendapatkan cashback sebesar 50.000 ya. Oke, nah kemudian terus si Budi mengajak 2 orang di minggu kedua. Si Iwan mengajak 2 orang. Si Iwan sama mendapatkan 50.000, si Budi juga mendapatkan 50.000, maka kita juga akan mendapatkan bonus yang namanya bonus pasangan sebesar berapa? 10.000. 20.000 ya. Sebesar 20.000 ya. Bonus kita di minggu kedua akan menjadi 70.000. Inilah bonus nanti yang akan kita kumpulkan untuk mendapatkan
dana untuk bisa untuk umroh ya. Jadi mindsetnya kita rubah nih ya, menabungnya bukan dari kantong sendiri tapi alias dari bonus ya. Nah, nanti di minggu ke-16 singkat cerita di minggu ke-16 ini kalau kita main setiap minggu satu orang ngajak 2, maka di minggu ke-16 ini bonus sponsor dengan bonus reward ya, bonus unit bisnis dengan bonus reward itu bisa di atas 600 juta. Subhanallah ya. Ini lebih daripada target umroh kita hanya 35 juta ya. Bonus 600 juta ini andai kata pahit-pahitnya deh hanya tembusnya berapa persen nih, ya kan? Hanya tembusnya 10% aja. Ya, keberhasilannya hanya 10%. Misalkan dari 600 juta, berarti sekitar 60 juta. Ayo, masih mau nggak Bapak Ibu? 16 minggu berarti nggak ada 1 tahun ya. Nggak ada 1 tahun insya Allah nih 35 juta sudah terwujud bahkan lebih. Nah, disinilah kita harus bisa merubah mindsetnya seperti ini nih kalau kita presentasi nih ya. Jadi kita mengarahkan orang itu dengan cara yang cerdas, dengan cara yang smart, bagaimana kita bisa menabung tidak dari kantong kita sendiri, tapi menabungnya alias dari bonus. Lalu bonus itu kan hanya mengajak orang untuk membeli produk ya. Berapa membeli produknya? Membeli produknya hanya 2 paket ya. 2 paket itu senilai 200.000. Jadi kayaknya nggak begitu berat ya, orang yang mau niatnya yang sama dengan kita ya. Jadi kita mengajak orang yang mau umroh hanya keluarin duit 200.000, lalu 200.000-nya diganti dengan produk ya. Dengan produk lalu mengajak orang yang sama, yang mau punya niat sama, mau berangkat umroh juga. Nah, maka paling lama 1 tahun jika skemanya tuh sama ya. Jadi kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulan begini. Kesimpulannya adalah 1, kita mencari orang yang punya niat yang sama. Ya. Yang sama. Apa itu niat yang sama? Tadi mau umroh, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya income. Nah, mencari orang dengan niat yang sama ya. Lalu dengan modal atau investasi sekali ya, modal 1 kali aja sebesar berapa? 200.000. Nah, kira-kira kalau umroh hanya 1 kali 200.000 orang mau nggak? Mau. 200.000 ini modalnya apa? Modalnya diganti dengan produk. Ya, artinya dia sama aja beli produk sesuai dengan hukum dagang, hukum jual beli ya. Jadi modal uang 200.000, modalnya hanya diganti produk. Jadi tinggal kita balik-balik aja nih ya. Kita mencari orang niat yang sama, orang itu pengen punya tujuan yang sama, lalu punya modal 200.000. Dan si orang itu sama mengajak lagi mencari orang ini ya. Nah, 1 tahun ke depan insya Allah ya, mimpi dia akan terwujud ya. Subhanallah. Nah, ini ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan konsep yang sederhana ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.